Shalom, selamat hari Minggu anak sekolah minggu. Kembali lagi dengan Miss Sartika. Kita akan mau puji Tuhan kita. Kita mau beribadah walaupun secara online, tapi kita penuh semangat ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, sekarang mari kita berdoa dahulu ya. Nah, lipat tangannya, pipit mata, tunduk kepala, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu terhadap kami Bapa. Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah walaupun secara online ya Bapa. Kiranya Tuhan, kami dapat menyenangkan hati-Mu. Ampuni Bapa segala dosa, pelanggaran yang telah kami perbuat, dan Tuhan, semoga kami Tuhan menjadi anak kesukaan Tuhan. Berkati Bapa acara ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Amin. Amin ya. Nah adik-adik, kita mau bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Yuk kita bernyanyi sama-sama ya semua ya. Kita bernyanyi dari lagu Dikepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya. 1, 2, 3, ya. Adik-adik, kita lanjutkan lagi ibadah kita dengan bernyanyi Aduh senangnya naik kereta. Semangat ya semua ya. Oke, 1, 2, 3, ya. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Adik-adik yang manis, kita akan mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Miss Kelly. Untuk itu kita duduk manis ya semua ya. Nah kita dengarkan apa yang firman Tuhan katakan untuk kita hari ini. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Kita bernyanyi dari lagu Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. 2, 2, 3, ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang
Shalom, selamat hari Minggu anak-anak kelas kecil yang ada di rumah. Bertemu kembali pada pagi hari ini. Semua dalam keadaan sehat kan? Semua sudah siap-siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama anak-anak, kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyertai kami, memberikan kami kesehatan, hingga kami dapat kembali beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak kelas kecil yang ada di rumah, pada pagi hari ini Miss Sumbayak akan membawakan cerita firman Tuhan, yaitu yang berjudul Yakub berdamai dengan Esau, yang diambil dari Kejadian 33 ayatnya yang ke-1 sampai ke-20. Anak-anak masih ingat kan yang pada minggu lalu adalah cerita tentang Yakub mendapat nama yang baru. Jadi sekarang lanjutannya ya anak-anak, yaitu Yakub berdamai dengan Esau. Anak-anak masih ingat kan ceritanya kalau pada waktu dulu sebelum cerita ini Yakub itu bertengkar dengan Esau abangnya karena Yakub telah mencuri berkat yang aturannya untuk abangnya Esau. Tetapi Yakub diberkati oleh ayahnya. Jadi sehingga Esau menjadi marah kepada Yakub. Akhirnya Yakub lari karena takut kepada abangnya ini. Nah, sekarang anak-anak, Miss mau bertanya kepada anak-anak. Anak-anak, ada nggak yang pernah bertengkar dengan abangnya, dengan adiknya, atau dengan temannya? Ada. Bagaimana kalau sudah bertengkar? Tidak enak kan anak-anak? Nah, jadi ada juga cerita tentang seorang anak yang bernama Edi mempunyai teman bernama Roni. Jadi anak-anak, Edi dan Roni ini baru saja berkelahi. Kenapa? Karena Edi mengganggu si Roni. Roni ini pakai kacamata. Jadi karena si Edi mengganggu si Roni sehingga kacamatanya jatuh dan pecah. Marahlah si Roni kan. Kemudian si Roni itu menjadi marah dan memukul si Edi tadi. Jadi mereka bertengkar anak-anak. Mereka bertengkar dan mereka menjadi bermusuhan. Nah, kan susah anak-anak ya untuk kembali berdamai kalau sudah sempat bermusuhan. Jadi kalau anak-anak juga pernah bertengkar dengan kakaknya, dengan adiknya, juga merasa tidak nyaman kan? Karena tidak berdamai. Jadi sekarang kita akan melanjutkan cerita, yaitu jadi ceritanya hari ini yaitu Yakub berdamai dengan Esau. Jadi setelah mereka bertengkar, anak-anak masih ingat kan? Yakub pergi ke rumah pamannya, yaitu ke kota Haran. Dan singkat cerita, Yakub di sana menikahlah dengan Lea dan Rahel. Kemudian dia mempunyai anak. Dan Yakub kan sudah berjanji bahwa kalau Tuhan memberikannya pakaian, memberikannya makanan, memberikannya ternak, dia akan kembali ke negerinya, yaitu ke negeri Kanaan. Jadi karena Yakub telah mendapatkan berkat dari Tuhan, Yakub ingin kembali ke Kanaan, ke tempat ayahnya. Kemudian Yakub mengajak semua istrinya, anak-anaknya, kemudian beserta ternak-ternaknya ikut pulang ke negeri Kanaan. Tetapi Yakub di sini masih susah anak-anak karena dia ingat kalau dia masih bertengkar dengan abangnya si Esau. Dia merasa sangat takut sekali bertemu dengan Esau. Kemudian dia mengirimkanlah orang-orang untuk duluan pergi ke negeri Kanaan, yaitu memberitahukan kepada Esau
kalau Yakub beserta anak dan istrinya serta rombongannya akan kembali dan akan ingin berdamai dengan Esau. Pergilah utusannya itu ke Kanaan. Dan akhirnya utusannya itu kembali anak-anak mengatakan bahwa Esau itu datang menyambut mereka, yaitu dengan 400 orang tentara. Kemudian si Yakub merasa sangat ketakutan. Kemudian juga dia mengirimkan banyak ternak, sapi juga banyak untuk diberikannya kepada abangnya supaya abangnya itu jangan marah. Kemudian berkatalah juga Yakub. Kemudian anak-anak setelah mereka melakukan perjalanan, tibalah si Yakub beserta rombongannya yaitu di sebuah tempat yaitu yang bernama Sungai Jabok. Dan pada waktu itu si Yakub yang merasa sangat ketakutan, kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Inilah dia gambarnya. Dia berdoa karena dia sangat takut bertemu dengan abangnya. Nah, disitulah si Yakub bertemu dengan malaikat Tuhan dan mereka bergumul. Yakub dengan malaikat Tuhan. Tapi akhirnya Yakub diberikan kekuatan oleh Tuhan setelah mereka bergumul, dan setelah itu Yakub tidak takut lagi untuk bertemu dengan abangnya si Esau. Jadi dia sudah gembira dan dia tidak takut lagi. Inilah dia gambarnya anak-anak ya. Si Yakub itu sudah diberikan kekuatan oleh Tuhan karena Tuhan telah menolongnya untuk menghilangkan rasa takut itu. Jadi kemudian terlihatlah si Esau. Inilah anak-anak Esau kan. Esau kan memang wajahnya seram kan. Kemudian dia sampailah bertemu kepada rombongannya si Yakub tadi. Inilah dia si Yakub beserta anak dan istrinya yang dibawanya kan. Kemudian sampailah si Esau beserta, inilah dia panglima-panglimanya, 400 orang tentara yang dibawanya. Dan setelah bertemu dengan si Yakub, ternyata anak-anak Esau itu telah menjadi baik karena Tuhan telah membukakan hati abangnya Esau untuk tidak marah lagi kepada si Yakub. Akhirnya si Esau menghampiri si Yakub, kemudian dia memeluk si Yakub. Mereka sama-sama menangis. Demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini anak-anak. Jadi ayat hafalannya Ibrani 12 ayat ke-14. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi ada pertanyaan. Yang pertama, apa nama kota tempat Yakub membuat mezbah persembahan? Jadi tadi waktu mereka sudah melakukan perjalanan, sudah bertemu dengan Esau, kemudian si Yakub kan membuat mezbah persembahan. Apa nama kota tempat Yakub membuat mezbah persembahan? Kemudian 2, Yakub menamai mezbah itu apa? Inilah di gambar mezbahnya ya. Apa yang dinamakan si Yakub tadi mezbah itu? Apa namanya ya? Jadi divideokan bersama dengan ayat hafalan. Ya, jadi kami tunggu divideokan, dikirim kepada Miss-nya ya. Mari, kita telah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan telah mendamaikan Yakub dengan Esau. Biarlah kami juga boleh selalu berdamai dengan kakak, dengan adik, dengan teman, dan semua orang yang ada di sekitar kami. Dan kami juga mau meminta maaf kalau kami juga berbuat salah. Kiranya Tuhan memberikan rasa damai, memberikan semua anugerah yang dapat kami rasakan di dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya ya. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan.
akan akhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. O Yesus hasomani hanami haganuk, pasada uhur nami aset orang ganuk. Seng boy dalano nami salakana torsa, dopham hasomanami torang age huja. Amin.